buka dikata sendok cangkire panas kebebu namun tenang kopi jose jajaka. Mas, ono wong kok urung apa-apa wis jan hawane iki panas, emosi. Jujur ya aku angger maem nang kene iki, ya ta, angger maem nang angkringan kopi josmu iku, Dek Atma. Angger wong siji iki teko, wis sego kucing sing tak pangan dirasani kok sego kirik lho. Aduh, mureng-mureng angger teko nesu, teko emosi kan kudune kita menikmati nasi kucing dadi enak. Angger wis bengok-bengok nasi kucing dadi rasa nasi kirik tenan. Aku mak piye ngono lho. Ngene kuwi lho, mbok yo apa ki mau? Mbok yo teko ki sing santai. Ora takon. Lihat lingkungan lagi do maem menikmati kopi jos sego kucing mbok yo men enak ngono lho yo. Justru aku ki melu nongkrong kowe ning kene iki men aku ki hawane adem juran ora mung panas ning omah. Ayo panas ning omah jaga rene kan nggon panas-panas kabeh kok kopi tak turi jae. Lah kok malah dadi emosi. Ayo emosi teko-teko ora gawe adem malah nambahi panas. Nek eneng rembug do dirembug, nek eneng perkara dirampungke, aja digawa ning kene. Kene iki papane nggo golek rejeki, you know. Makane aku arek ketemu karo kowe, aku arek konsultasi, ngerti ra? Emang kita dokter. Nah, ya maksudnya arek cerita. Kok ngene kok dokter? Aku arep cerita. Aku terima mikir keceritaan. Apa? Keceritaan. Nek dene dokter kuwi artine dudu ahli profesimu. Terus kowe iki didodok gemeter, ngerti ra? Tapi ngomong-ngomong apa kok urung-urung kok wis gendro wis langsung nglabruk-nglabruk ki ngopo? Aku mau kan lagi acik-acik ning omah. Santai karo ngrungokke lagu. Iya. Rek aku wong barados, salin daster. Kok ngene kok ngene iki jenenge 200 ya Mas yo. Apa? Guyang. Kok guyang? Iki tenanan aku arek cerita. Oh iya. Lagi iris-iris, lagi kepenak karepku ki men tandang gawe ki rampung sesuk dienggo masak meneh titipke ning kene meneh. Lho kok ngerti-ngerti ki dodo bojoku ki teko. Udur, Bu. Bu, ngapa sesuk prei? Lah ngopo? Aku entuk jatah saka gawean kowe kudu vaksin ngono. Ya vaksin ki malah kebenaran toh. Ora iso. Kalau suami Anda mengajak Anda vaksin berarti peduli pada Anda. Aku mau pokoknya aku wis pengertian kok divaksin sok dadi cilik. Berarti nek divaksin dadi cilik, kowe vaksine gawe lara no. Ayo ogah. Ora mesti. Nyatane aku bar divaksin yo isih urip seprene ya apik-apik wae. Malah aku doyan mangan lho. Sesuk. Aduh, nang bagus. Aku tak
kesiki ya, Mas. Lho, aku bar untuk aku bar vaksin ndak viruse wis teko. Kok virus lho? Nah, nganggo iki sike. Tapi ngomong Sendok. Oh, sendok yo alah. Kowe iki sing iki rong bayar lho, Jo, Teh Jo. Mbok ora repot wong 2.000 Kok kok. mung barak ribut melu 3.000 gitu. oke nek Ngendi duit. iki kok ngendi? Wah, jangan ribet nganggo. Iya, ale lungguh kene wae aja cerak-cerak kae. Lah ngapa? Aneng sapi bar diguyang rek kepengkal. Kudu sapi. Banteng. Tapi yo Yanti, ngomong-ngomong tentang vaksin, kaya aku dhewe Mas Tejo, iki kabeh wis vaksin mergane ngopo? Saiki nang ngendi iki butuhke vaksin kuwi, angkringanku wae sesuk nek ra nganggo vaksin ra oleh njukuk bakwan lho. Lah ngomong ke vaksin, heeh to. iya. Aku ki sok kuwi ki ya entuk jadwal arep vaksin ki piye ya, piye ayo? Apike piye? Rasa. Nek nek manut aku rasa. Mengko nek bar divaksin ana sing jarene awake loro, panas tekan 40. Lah, Bar kuwi awake gregesi ora doyan mangan, ana sing endinge mangan akeh banget dadi apa awakku? Kuwi lho sing marake aku wedi ki, dadi aku ki masih bingung. Mencoba dulu, engko lagi do komentar. Lah rong mencoba kok contone aku ki lho. Nyatane aku yo saya urip. Nyatane aku yo doyan mangan seperti biasa. Ngapain Anda repot dengan vaksin? Itu saat ini sangat perlu untuk kita semuanya. Ini program pemerintah ben awake dhewe do sehat. Kang Loh, Tejo, apa? jenengan vaksin wis pek piro? Lho aku wis pindho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Bar vaksin terus nganu, dedet apa ora? Ora aku ora ndedek biasa wae malah gur mangan terus aku. Ora ra dedet. Aku kisah nyata lho iki aku vaksin wis pindho. Engko nang apa jenenge kuwi nang aplikasi, kuwi kok ono langsung tertera sertifikat. Nah, Ono aplikasine bareng to? ono aplikasi. Kuwi aplikasine sing iso bener-bener apa ya carane Apa? dene menanggung nek ana apa-apa kuwi Ya iso. ora menanggung tapi ini Agene. adalah ora iso. Tut. Nah, kuwi bukti nek awak dhewe iki wis aman nang ndi-ndi dadi aku lunga nang keluar kota wis aman. Nah. Aku mlebu mall garek antrit. Nah. Oh, lah ya kuwi, heeh. Saking amane wingi aku di USG uritane oke. Kuwi beda. Ayo. Kuwi beda. Oh, beda Kuwi ya? ora mergo vaksin. Ora mergo Pokoknya vaksin. ora. Atma Wis ki tak arep ngomong kaya ora. Atma ki lek ora ngono kuwi tujuane vaksin kok gur turut nggo mal pentingnya turut mlebu metu mal. Ya aja ngono kuwi tujuane itu untuk kesehatan kita menanggulangi bagaimana ben awake dhewe iki dengan berkembangnya virus awake dhewe sok aman ngono lho. Kok sik Mas, iki ono Bapak Ibu DPRD Kulon Progo. Lah ki malah pelanggan setia. Monggo Bapak Ibu monggo. Lah tenan to, rada rame. Mikir. Tak ponime tak istono. Aduh monggo. Ibu. Aduh aku monggo. Jaine tesih, Bu. Ini pun tesih buku sakit pirang kilo, monggo. Wedang. Wedang. Monggo, katuran lenggah Ibu, Bapak matur nuwun. Aduh, aku lenggahe nang kene Mas Tejo. Jaga jarak jarene kowe urung divaksin kaya aku. Ayo. Wis arep divaksin yo. Sing urung divaksin jarene kok ning luar ruangan. Awak dhewe no. Pak, waduh sami agenge nggih, Pak. Niki. Dalem sewu lho, Pak. Running tag diwaca. Apa? Bagi pemain yang belum vaksin diharap main sendiri di kandang, lho. Tapi, Pak. Iya, kita ngatur ke Sugeng Rawuh dulu ya. Ya. Pemirsa Kopijos dimanapun Anda berada, pemirsa setia, mengaturkan Sugeng Rawuh dan terima kasih banget awit rawuhipun Ibu Akhid Nuryati SE, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Ugi Bapak Haji Ponimin SEMM, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Dan tidak ketinggalan lagi beliau yang sangat akrab dengan masyarakat. Yanti. Bapak Istana atau Istono. Beliau Istono. adalah ketua Ketua Komisi 4 DPRD. DPRD Kabupaten Kulon Progo. Pak Es matur nuwun, sehat ya Pak Es. Alhamdulillah. Tepuk tangan Sehat, buat Pak. beliau. Nah, ini mumpung beliau ini rawuh di Kopijos. Nah, mbok menawa ada kabar informasi nopo Pak, kok nuwun sewu lho Pak niki menawi matur. Mriki niki kok saben dina kudu gembruduk tentang vaksin niku jane kepripun to Pak? Sing wis vaksin dipaido, sing urung vaksin gur ngeyel. Trok.
Nggih. Sik, sadurunge aku arep matur akeh, to. Mergane kan aku gonjang-ganjingin donyane sing jenenge vaksin ki mau ora gawe aku mung anane karo bojoku mung gegeting pati terus, to. Ning sadurunge lho ora, sadurunge nyun sewu. Wong menika rak bapak kalih ibu rak wis langganan. Bapak menika rak sepindah nggih, Pak nggih. Wong nyuwun sewu, mampi kak sekedhik Mas. Oh, nggih. Iya, Pak Estono. Oke, jadi nanti akan kita jawab sepenuhnya pertanyaan di mana saya juga masih pokoknya ora gelem jenenge muni divaksin, ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa dimanapun Anda berada, Kopi Jos akan kembali lagi untuk panjenengan semuanya tetap nyawiji bersama Kopi Jos. Jos. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire. Akhirmu dewe. Panas kebul-kebul, ngambek tenang, Kopi Jose. Kopi Jos. Susah kali sinyalnya. Mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja. Kalau perlu, yang datang sendiri. Waduh. Ya. Tinggalan bal-balan, Pak. Jiwa ngapura. Sabiku tino. Terhadap langit, siaran masih itu-itu saja. Hai. Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. Kau ini. Tak dapat sinyal. Tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja. Tak boros kota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjam handphone lu dong. Telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja. 1000 menit juga boleh. Gratis. Iki babal mau bengi. Iso diriuan toh? Desok wong siaran seminggu wae iso di playback kok. Ah, bosan ketemu menonton. Salurannya itu-itu, Sa. Kita parabola ganti triple play. Katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang saluran banyak. Gratis telepon juga. Begini rasanya internet tanpa fiber. Paten kali kau Inai. IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback, orang bakal ketinggalan babalan mana? IndiHome. Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu? Sambil belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Ma. Bisa di playback. IndiHome, toh. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire. Panas kebul-kebul, ngambek tenang, Kopi Jose. Kopi Jos. Mangga. Wah iki gleu. Ibu, Bapak, pesenanipun menawi wedang jahe, ciri khas Kopi Jos. Betul, Jos. Menika mboten wonten susunipun amargi telas. Menika wontenipun foie. Ya, beda nggih. Pemirsa, kersanipun kita waktune juga lumayan banyak ngobrol dengan beliau-beliau yang hadir di sini. Nuwun sewu Ibu Ketua DPRD, badhe nyuwun pirsa. Sejane keneng napa to, Bu? Kok harus divaksin saat ini? Ben pemirsa juga sing urung nggih ben sadar ingkang sampun wah bangga begitu monggo, Bu. Ya, jadi COVID-19 niki kan pandemi nggih, Mas Tejo, Mbak Yanti. Jadi niki berlaku di seluruh wilayah negara, tidak hanya negara Indonesia tapi dunia gitu. Tidak hanya Kulon Progo, DIY juga. Nah,
salah satu upaya ini loh. Upaya agar bisa mengatasi pandemi itu adalah dengan vaksin, dengan pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Itu upaya. Upaya niku ikhtiar. Dan ikhtiar niku wajib, Mbak Yanti. Jadi yang nama vaksin itu adalah wajib. Selain memang sebagai pemerintah di Indonesia ini wajib untuk memberikan yang terbaik kepada warganya dengan salah satunya berusaha untuk divaksin agar terjadi herd immunity. Herd immunity. Apa itu kekebalan global. Nah, immunity, ya herd immunity itu kekebalan global itu dengan divaksin. Maka kalau di Kulon Progo kita punya target 3.440 ribu yang divaksin dari 446.000 atau 80% warga Kulon Progo. Hari ini Kulon Progo sudah 68% yang dosis 1. Bu, kula sampenan bulan. Oh iya, bagus. Besok dikasih piala Pak Poni. Ya. Piala apa, Bu? Kan tuku dhewe ten kopi. Itu sekian persen itu sudah vaksin kedua kali atau baru? Dosis pertama, Mas Tejo. Dosis pertama. Yang dilakukan di? Ya? Yang dilakukan di seluruh Kulon Progo. Di seluruh Kulon Ya, Progo. kalau di Kulon Progo itu kita bergotong royong, Mas Tejo. Banyak lembaga-lembaga yang ikut vaksin. DPRD juga berpartisipasi. Ada TNI, Polri, dan Satrada, dan Lanut, semuanya lembaga. Bahkan kita menggelar vaksinasi di Kapanewon. Setiap hari targetnya 1.000. Kemudian di kalurahan juga 1.000. Sehingga nanti di target September ini bisa sudah 80%, Mas Tejo, akhir September ya. Tapi sampai saat ini memang istilahnya gayung bersambut ya Bu. Jadi pemerintah mensupport seperti ini, masyarakat pun kesadarannya tinggi gitu Bu sampai saat ini. Laras. Dan Mbak Yanti kalau nggak mau divaksin, waduh. Pripun ora Bu, ngayal tenan. Nah, nanti juga kan sudah ada aturannya. Nanti pemerintah juga akan menghentikan fasilitas-fasilitas pelayanan kalau tidak vaksin. Lah terus nek umpami niku napa sing saged ngetarani selain apa kartu identitas yang sudah membuktikan divaksin apa belum Bu? Nek umpamane ilang, mosok ya udah vaksin ilang yuk terus tetep kudu anu gitu gimana? Wonten aplikasi Peduli Lindungi itu mboten ajeng ilang. Jadi jenengan menyebutke Raden Roro Yanti Suciwati. Dan misalkan. Jadi nanti misalnya kok kartu hilang, ibu lagi nanti kok kamu tinggal nyebut namamu, misalnya Raden Roro Yanti Suci dalam debu. Jadi tidak, kalau kartu hilang tidak masalah. Tidak masalah, sudah tertulis dalam aplikasi terdata. Karena sebelum divaksin itu Mbak Yanti, ada namanya PIK-R, itu kan? Itu ada PIK-R. PIK-R itu data aplikasi yang dimasukkan. Jadi jenengan bawa KTP atau KK sudah langsung terdata terdeteksi, otomatis. Jadi jenengan sesok nah dijak Mas Tejo masuk mall sampean menang coba lho nyapu. Nah. Kula niku nek teng mall niku kepleset e. Dadine kula mboten ngenangan vaksin kok men kula mall. Aja ngeyel. Gitu. Ora nek nang mall. Lah besok nek terus jenengan ra oleh BLT, tidak bisa berobat. Napa niku BLT? Ayo bantuan langsung tunai. Pinten niku duite? Ya apa? Ora masalah pirone, tapi itu program pemerintah harus disambut oleh masyarakat. Nuwun Pak Ponimen, ajeng nyuwun pirsa sekalian. Janjane Mbak Yanti sing diwedeni apa nek vaksin lho, ban beliau medhangaken coba. Apa sing marai jenengan wedi divaksin ku apa? Kuwatir kowe kuru, kuwatir kowe ngelih terus ora ndek beras? Ora. Apa sing vaksin kurang bagus? Saiki milih divaksin Pak Is apa Pak Ponimen? Apa? Suntik Dede Abang. Abang. Piye to yu wedi apa? Kula wedi nek ra iso jenggelek. Ora ngono kok jenengan ki wong piyayine gemuk. Sehat. Justru kula niku wedine teng mriku njuk mengke nek disuntik lara njuk kuru. Lho nek malah kuru kan malah langsing to, Mbak. Lah mengke nek Pak Ponimen taksir kula. Ya malah tertarik to nek langsing. Amang aku kok iki rasa ngomong-ngomong. Aja ngeyel, tapi nek misalnya kowe agel aja mengaruhi kancamu, poso dhewe lala arep vaksin kok ora oleh karo kowe. Ya men aku ora ngancane. Ya kan harusnya kan kudune mendorong. Dari Mas Tejo nek di vaksin iku mangke terus ben sehat nyata. Jare Mbak Yanti nek bar divaksin malah terus lepek-lepek
Derek ceritane. Jadi kalau riyen gitu, dulu sebelum kemudian vaksin itu menjadi sesuatu yang sudah familiar, sudah aware, masyarakat itu pun kulino. Itu menjadi onten diisukan bervaksin terus lumpuh dan sebagainya. Nah itu kan berita hoak yuk. Nah kayak gitu. Mboten nyatane ten Kulon Progo dereng ngonten cerita bar divaksin. Terus pripun sudah saiki kula tak 80%. Pak Ponime, nek umpami niku sebuah vaksinasi itu hak atau kewajiban setiap orang masing-masing, itu kan kita ndak bisa jalur ke panjang ya Pak Ponime ya. Mau vaksin apa ndak itu kan hak kita masing-masing gitu. Lah terus lebih meyakinkan dari pihak panjenengan ke kita itu seperti apa kalau kita sudah bertanya tentang hak? Nek saat ini kan untuk asasi itu memang betul, tapi kan yang terbatas toh. Yang namanya pandemi tadi yang disampaikan, otomatis itu pencegahan dini, imunnya kuat. Otomatis kan kita itu hubungannya sama manusia yang lain. Otomatis kita harus hidup berdampingan. Otomatis kita memang ya berkewajiban untuk kita divaksin. Supaya apa, kita di sana ke sini itu enggak akan orang tanya, ini loh sudah selesai. Masalah kalau kemarin apa vaksin itu berkembang pesat, tinggi, itu kan karena juga hoaknya banyak sekali. Artinya masyarakat kita takut, di media sosialnya luar biasa. Kenyataan sekarang ini akhir-akhir ini kan masyarakat kita ini harusnya berduyun-duyun datang ke tempat vaksin, ke puskesmas, ke kalurahan, mungkin ke fasilitas umum yang difasilitasi dari kepolisian, dari Kodim dan sebagainya. Ini barangkali mengejar dalam arti keselamatan masyarakat jiwa kita sebetulnya. Kita ini misalnya kita ini kan juga sudah vaksin 2 kali, sudah awal. Nah kenyataan kan kita pede, misalnya ketemu sama bertamu di orang lain dan sebagainya, rasanya sudah pede. Betul sekali. Ada psikis itu kan membawa kita sebetulnya. Hanya penjenengan ini kok terlalu takut terus, itu salah penjenengan. Artinya kan hidup itu harus memang ini perjuangan kita bersama untuk vaksin ini. Bagaimana Bapak meyakinkan saya sepenuhnya agar saya mau di ajus. Kalau vaksin itu ya Mbak, sebetulnya itu rasanya itu seperti apa? Tidak sakit kok. Caranya kemeng. Kemeng apanya? Kemeng kiwa, ngoten. Oh enggak betul itu. Ya ini termasuk kamu ini mendengarkan di sosial media ini hal-hal semacam ini. Saya itu ya nek padane jane iki ya dilema lho Mas Tejo. Nek divaksin mesti kemeng, nek ra divaksin kok kemeng lambene ribut ro bojo. Nah, iya toh pilih kemeng. Mintanya divaksin gitu toh. Nggih. Pak nuwun sewu sekalian Ibu aja ngobrol. Selama ini Pak, selama proses vaksinasi khususnya di Kabupaten Kulon Progo, itu pernah nggak menemukan kasus seperti ini? Dan sosialisasi apa yang dilakukan oleh panjenengan sedaya Pak? Kita ini kan melalui media, melalui Pak Lurah, melalui tokoh-tokoh agama, yang namanya sekarang itu tidak ada orang seperti Mbak Yati. Loh, sama sekali ini kan saya di sini malah ketemu betul ini. Masyarakat itu sekarang sudah mencari mana yang tempatnya vaksin toh. Bahkan tidak diundangi kesadarannya tinggi, tepuk tangan dong buat Kulon Progo. Loh, seperti itu Bu Yanti. Tandane toh. Produsernya pinter loh. Aku di casting mau ngeyel. Ternyata wong lek ngeyel ya menguras emosi tenan ya oleh menjelaskan ya. Pak Ponimin nganti wis mlotrok masker tekan kene. Simbiosis mutualisme. Ya onten Mas Tejo sing ngeyel. Mboten kaya niki. Aku ngeyel tenan lho. Kula ngeyel gitu. Niki parah banget nggih Bu nggih. Ya. Koko Kris memang jempolan. Jos. Sekarang kita pengen ngerti terkait Pak Istana atau Pak Istono. Pak Istono apa Pak Istana? Sami mawon. Pak Istana, menungsane namung siji. Beliau itu kan di Komisi 4 ya Pak. Nah, itu bagian apa Pak bidangnya? Iya. Secara umum bagian kesra, Kesra artinya kesejahteraan rakyat yang di dalamnya kesehatan. Ya ada ke bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, keagamaan. Sampai 12 urusan. Oke, nah, niki malah nyambung terkait di situ ada pendidikan juga nggih Pak nggih. Mungkin nyambung dengan sing tinggi kayak Pak Ponimin kan Ibu menika. Iya. Saat ini mungkin di Kulon Progo ben iso menjadi contoh untuk masyarakat yang lain. Itu bagaimana setelah warga masyarakat sekian persen sudah vaksin,
untuk tatap muka anak-anak sekolah siswa-siswi bagaimana Pak Menteri? Anakku ya ora takon vaksin. Loh, malah ora sekolah kan dulu toh. Mbak Yanti yang saya sayangi. Jadi sarange nganten nggih, nganten. Sarang burung, Pak. Sarang burung. Pesawat geblek, Pak. Jadi karena hak dan kewajiban itu harus seimbang, panjenengan juga harus menyadari bahwa vaksinasi ini adalah sebuah kewajiban sebagai warga negara yang baik. Menapa malih Mbak Yanti itu aktif di tempat umum. Nggih, mau niku nek iter tempe gebuse wae petangkan ngendi mila menika. Banyak yang datang ke sini ya biar apa yang datang ke sini itu juga merasa nyaman, aman. Nah, panjenengan kedah vaksin. Nah, itu. Jadi saya sudah divaksin 2 kali sehat. Ya, tidak ada kendala apa-apa. Nah, menika ingkang kaitanipun kalian pendidikan Mas Tejo, Mbak Yanti, sedaya. Kami Komisi 4 ini terus mendorong agar dari program vaksinasi itu lalu bisa menjadi sebuah batu loncatan agar PTM ya, pembelajaran tatap muka ini segera bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena belajar dari rumah atau BDR yang diterapkan selama 2 tahun berjalan ini, kita yakini tidak terukur dari sisi transformasi ilmu. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu nyaris selama 2 tahun ini agak berkurang. Nah, oleh karenanya tatap muka ini menjadi jawaban bagi kita agar anak-anak kita ya masa depannya terjamin, ya pendidikannya bisa terpenuhi, haknya juga terpenuhi. Salah satunya lalu prioritaskan kepada guru dan anak untuk dilakukan vaksinasi. Didahulukan ya Pak J. Ya, syaratnya kan itu. Nah, di Kulon Progo dari 10.000 sekian guru, ya 100%. Sudah 80-90%, kecuali yang alumni penyintas yang kemarin terkena ya, harus menunggu 3 bulan. Dari 15.000 siswa SMP ke bawah yang menjadi tanggung jawab kabupaten, 12.000 atau hampir 80% sudah divaksin. Artinya pembelajaran tatap muka itu sudah tidak punya kendala. Nah, sebelum itu kemarin Komisi 4 juga mendatangi secara langsung, memonitoring ke sekolah-sekolah untuk dilakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Jadi sebelum tatap muka yang sesungguhnya, setelah nanti SKB 4 Menteri, lalu secara nasional juga dibolehkan, level kita turun. Ya dari level 3 ke level 2 dan seterusnya, maka tatap muka yang sebenarnya akan dilakukan. Nah, hari ini, sekarang ini bersama Dikpora kami terus melakukan simulasi. Ya, pembelajaran proses simulasi ya Pak secara terbatas. Jadi nanti diatur karena kita juga harus mempersiapkan diri untuk hidup dalam suasana new normal. Sekolah dengan cara baru. Protokol kesehatan harus dijaga betul. Sekolah mempersiapkan fasilitasnya. Semuanya guru juga harus melatih diri menyesuaikan dengan tata cara pembelajaran yang baru, harus ramah teknologi. Nah, sekarang simulasi itu terus kita lakukan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pola yang akan kita temukan, dan kita harus yakin bahwa anak-anak kita untuk mendapatkan haknya sebagai terjamin masa depannya melalui ilmu yang dia peroleh itu diperoleh dari sistem pembelajaran tatap muka. Ingat Mas Tejo sebentar. Pembukaan Undang-Undang Dasar kita, alinea keempat, tegas mengatakan, kemudian daripada itu, untuk membentuk sebuah pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa, mensejahterakan kehidupan umum, maka negara bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 lebih teknis menyebutkan bagaimana negara itu mengatur, memfasilitasi dari sisi anggaran, dan sekali lagi, pendidikan adalah hak semua warga negara. Dan vaksin menjadi salah satu syarat pokok setelah pandemi ini berakhir. Pak Istana, kita tunda dulu ngobrol-ngobrolnya. Pemirsa mungkin nanti di segmen berikutnya kita akan tanya. Kemarin kita sempat belajar daring selama 2 tahun anak-anak kita. Itu menurut pengamatan beliau-beliau ini, berhasilkah atau tidak akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini, tentunya tetap di Kopi Jos.
Sebelum terapi di Enggaldangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di Enggaldangan karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Tlogo, Prambanan. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire. Panas kebul-kebul, nyamleng tenang. Kopi jos, kopi jos. Kopi Jos hari ini masih bersama Ibu Akid Nuryati SE, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Bapak Haji Poniman SE MM, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kulon Progo, dan masih dengan Bapak Istana, Ketua Komisaris 4 DPRD. Komisi 4 DPRD Kulon Progo. Saya mau nanya, boleh enggak? Boleh, silakan. Untuk meyakinkan diri saya, wong saya punya anak Pak Istana, karena tatap muka kan sudah mau dimulai. Saya juga masih ketir-ketir, anak saya cilik, SMP kira menurut saya ya belum gede-gede banget. Padahal kalau untuk vaksinasi kan targetnya memang semuanya harus dikasih 100% untuk semuanya, baik itu SD apa dan sebagainya. Apakah ada sebuah hal yang mungkin maaf loh Pak ini ya, perlu diketahui oleh orang tua bahwasannya nek orang nganggo vaksin ya berarti gue untuk sekolah, apakah seperti itu? Ya, tidak demikian. Tetapi karena itu syarat yang penting sehingga itu harus dijalani. Sebelum divaksin pun semuanya kan ada screening ya, memenuhi syarat untuk divaksin atau tidak. Kalaupun kemudian anak itu takut, ya tugasnya penjenengan untuk menjelaskan bahwa pentingnya vaksin ini agar anak putra putri penjenengan itu nanti bisa sekolah gitu. Jadi jangan sampai lalu dibenturkan bahwa anak tidak mau divaksin kemudian nanti tidak boleh sekolah, bukan begitu. Semuanya harus ada penjelasan, kebijakan, terutama peran orang tua di dalam membimbing anak-anaknya. Penjenengan sendiri kan merasakan selama BDR 2 tahun itu mendampingi anak kan judek. Ya, tidak ngerti kurikulum, tidak ngerti pelajaran, harus ngajari anak. Nah, ini kan tatap muka ini nanti akan menjadi jawaban. Dan anak-anak kita itu rindu sekali untuk sekolah. Iya, Pak. Ketemu anak-anaknya. Anak-anak di rumah itu udah rindu sekolah, udah jenuh ngrungokke ibune ceramah, Pak. Nggih, ada. Wedi sama ibu. Iya. Ini ya Pak ya, istilahnya di lapangan ya Pak. Sekarang ini kalau sering ngerti bocah cilik-cilik sing kemarin sekolah kira wani ngabang rambut. Saya kok wani ngabang rambut muka ora tau sekolah terus Pak kita kadang prihatin banget ya ampun kalau tidak dibina oleh guru ternyata beda gitu Pak Nggih. Nah, tadi mengarah dari pertanyaan Mas Tejo. Perbedaannya apa Pak? Hasilnya seperti apa ketika BDR selama 2 tahun ini menurut pandangan atau penelitian tentang hal tersebut? Komisi 4 ini menempatkan pendidikan ini sebagai skala prioritas dari kemitraan kita dengan UPD terkait. Karena kami melihat betul bahwa tanggung jawab kita terhadap generasi berikutnya itu hanya bisa dicapai, SDM unggul itu hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Nah, BDR ini kan sebenarnya semula hanya ditujukan agar anak-anak itu tidak kumpul-kumpul ya, lalu bisa belajar di rumah.
Nah, tetapi kan faktanya belajar di rumah BDR yang diterapkan itu ya anak-anak ya tetap kumpul-kumpul. Iya, tetap. Nah, orang ya dolan turut kalian golek cedol, ya ngundol layangan, ya pit-pitan. Nah, ternyata mereka lalu tidak mendapatkan transformasi ilmu karena pendamping di rumah orang tua juga tidak menguasai kurikulum secara benar. Ya, sekali lagi PTM ini sangat penting, tetapi syaratnya vaksin ini tadi, Nyuwun sewu tolong dijelaskan kepada anak-anak kita bahwa ini hal yang sangat penting dan berguna bagi anak-anak kita itu sendiri. Oke, kalau begitu kita kembali ke Ibu Akhir, Ibu Akhir Nuryati yang istilahnya ini terkait langsung untuk bagaimana caranya selalu mensosialisasikan dan kebiasaannya berwarga masyarakat sadar wiwit cah cilik nganti wong tua kudu kabeh vaksin kan itu. Contohnya saya ini. Percepatan yang dilakukan dari Kabupaten Kulon Progo sendiri bagaimana Bu sampai saat ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa semuanya harus berpartisipasi, Mas Tejo. Jadi model orang kayak Mbak Yanti ini kan perlu perlakuan khusus. Model ya. Kalau model orang kayak Mbak Yanti. Ini perlu perlakuan khusus. Ngeyelnya. Jadi kan perlu persuasif, pendekatan persuasif bahwa dijelaskan urip neng donya ki ora mung butuhmu dhewe lho yu. Jadi kan nggak bisa Mbak Yanti ini hidup sendiri. Ya toh, harus dengan orang lain, apalagi tadi disampaikan Pak Is, ini beliau ini tokoh ya, artis papan atas kan gitu ya Mbak Yanti. Yang interaksi dengan orang ya, interaksi dengan orang-orang, apalagi perempuan. Perempuan itu potensi untuk kena itu banyak Mbak. Karena satu. Apa itu kok Mas Satu, iya satu. Sing sok ngrumpi-ngrumpi bareng sopo? Perempuan. Sing belanja. Kamu kok ya ora? Aku bernyanyi ngenepi kok aku mau. Iya. Sing sok belanja ning pasar sapa? Wong wedok, Bu. Nah, kok ya sok melu nang parkiran kok. Kondangan sapa? Wong wedok, Bu. Kok ya sok gandengi kowe kok. Ya sih. Makanya potensi perempuan itu sebetulnya lebih potensi daripada laki-laki, Mbak Yanti. Besar ya, Bu ya. Di rumah para lelaki yang selalu membuat para perempuan menjadi tersalah. Tak sawat iki lho nek rada meneng. Lanjut, Bu. Ya. Jadi makanya vaksinasi ini harus memang sebuah kesadaran bahwa karena ini pandemi itu harus kita atasi bersama-sama Mbak Yanti. Tapi yang medeni tenan yo nek pikir yo. Contoh ya Mbak Yani, contoh konkret real nih. Apa itu, Bu? Ada di Kulon Progo, manula ya toh punya komorbid. Itu penyakit bawaan nih. Kebetulan kena COVID, tetapi karena sudah vaksin 2 kali, alhamdulillah terkurangi rasanya. Resikonya nggak? Iya, resikonya enggak. Dan ampun wedi kan besok di screening dulu, diperiksa. Tapi saya tuh punya darah tinggi ya, Bu. Ya justru punya darah tinggi, makanya harus divaksin. Karena apa? Agar kalau kena itu sudah terkurangi. Kalau niku wedi jaro Mas Line niku. Kan di screening dulu, nanti bisa pilih dokternya yang kayak Raffi Ahmad atau kayak siapa. Kan milih. Saya nek disuntik mulai purun sesuk, kula milih sing nyuntik Pak Istana. Boleh, oke. Oh, mengko nek Pak Istana sing nyuntik jarume beda. Iku nganggo jarum goni. Niki nuwun sewu. Ibu, saya potong sejenak nggih, Bu nggih. Ke Pak Wanimin. Pak nuwun sewu. Untuk saat ini kita tuh sering mendengarkan level 4, level 3, level 2. Itu tuh sebetulnya itu yang dinilai level itu zona-zona merah dan sebagainya apa dari prosentase percepatan vaksin menikah Pak? Satu-satunya untuk level itu kan sebetulnya karena COVID waktu itu kan dilihat dari bornya. Rumah sakitnya, termasuk isoman mandiri, isoman yang dirumahkan, termasuk disediakan pemerintah. Kan ada perubahan dulu isoman mandiri itu banyak yang kena tidak tertangani. Waktu itu kan memang juga luar biasa ya. Sekali, Pak. Karena apa? Oksigen tidak ada, otomatis banyak masyarakat yang takut ke rumah sakit. Otomatis ini memang agak di masing-masing kabupaten memang agak repot sekali. Betul. Tetapi sekarang itu kan sudah lumayan bagus, tapi juga dibarengi oleh masyarakat itu sendiri. Yang namanya level itu kan dilihat dari bor, misalnya rumah sakit itu 75%, itu otomatis levelnya 4. Termasuk nanti level 3, ini kan berapa persen? 30-40%. Kan sudah terukur, berarti orang yang sakit di dalam rumah itu kisaran segitu itu loh. Termasuk isomannya berapa dan sebagainya.
Level 3, level 2 otomatis nanti sekarang ini sebetulnya kalau kita bicara jujur ya, Kulon Progo ini karang iki yang takuti itu kan naik turunnya ini. Karena olah-olah seperti Mbak Yanti tadi, sulit divaksin itu lagi loh. Itu kan akhirnya juga bisa naik, bisa turun. Tapi kalau masyarakat patuh, ini kan juga imunnya kuat, otomatis penularannya sangat terbatas sekali. Sekarang itu rumah sakit Wates kalau tidak salah kemarin itu hanya ada kira-kira 8 atau berapa. Isomannya itu keseluruhan 1 Kulon Progo. Berarti kira-kira kemarin itu 300-an. Berarti ada titik keberhasilan di bidang isoman itu sendiri kan nunggu Pak. Ada sembuh, otomatis mungkin ada tambah sedikit. Tapi kenyataan banyaknya yang sembuh. Artinya kan masih nunggu 14 hari itu. Nah, ini level-level itu. Mudah-mudahan kalau kita lihat dari bornya, rumah sakit ini segera nanti ada level turun lagi. Amin. Kalau ke level 2, otomatis maka kita nanggap Pak Tejo. Ya Allah, nggih Pak kula kangen tanggapan blangkon Tejo Jamur ya juga Pak. didatangi betul, jangan diblong loh. Terus kula matur nuwun sanget. Ngeten mawon Mbak Yanti. Beliau kan asring nimbali kula kan nyanyi. Dan mumpung beliau hadir di sini, aku tak nyanyi satu lagu aja buat beliau nggih. Oke, monggo pun rapi Ibu, Bapak, Pak nuwun sewu ya. Kanca-kanca siapin lagune yo. Oke. Kagem kanca-kanca pemirsa Kopi Jos semuanya. Samudra sun arungi sing ana hang bisa diatasi walias iki masya ilang nyawa sun belani piye-piye kanggo riko Jos siji-sijine mung riko nang atine sun selawase separo raga iki ya mung kanggo riko.
Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Warungnya dibuka, ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul, kopi jose, kopi jos. Jos banget ya narasumber awake dhewe hari ini nggih mboten? Seneng to, Mas? Seneng. Aku seneng nek akhir iki kabeh informasi wis tersampaikan. Yuyati keteke saka nganune kertek-kertek keteke rada sadar. Pokoke Mas, ketoke kok aku ki kaya to nek aku mungguku emosiku dhewe, nggugu idealismeku dhewe, iki yo mesake anakku. Sing kudu butuh guyub pro kanca-kancane ora mendina mung takon mususi sego terus. Beras to. Beras kok sego. Mususi beras, nggih to Pak, batine sego. Tadi kita wis apa ya sering-sering paling ora ya klinik rumangsa seneng ati, bombong ati dengan level yang diceritakan beliau Pak Ponimen. Apa ada harapannya biar semakin menurun levelnya gitu kan tapi tadi? aku duwe persyaratan. Yen umpama aku gelem divaksin, terus anakku yo tak entukke nggo vaksin, aku njaluk siji. Digendong karo Pak Istana. Pak betok nggih keseran mawon Pak. Iya to, mengko nek Pak Istana gendong Mbak Yanti mesti tangga-tanggane haro-haro. Beto gori mateng to, Pak. Mas Tejo, bosok Bu Akit tadi ngendika kon nggawa angkong iki. Apa sing rodo siji sok nganu kae to. Maaf, Bu Akit ngendikan menika rak Bu Akit menika cemburu kalian. Alah. Mbok kelingan zaman semono, zaman oksigen rekoso ke lho. Ora tau tiduke saka ngetek dikira tabung oksigen to. Sekarang kita kembali ke Bu Akit. Nuwun sewu Bu Akit. Setelah Pak Ponimen kalau ngendika babakan level punya target untuk semakin menurun. Nah, untuk saat ini target vaksinasi sendiri bagaimana terkait di Kulon Progo biar menjadi contoh masyarakat yang lain, Ibu? Ya, jadi kalau target di Kulon Progo kan pasti sebetulnya target pemerintah kan 80% Mas Tejo. Nah, hari ini Kulon Progo dosis 1 sudah 68%. Dosis 2 30%. Harapannya September ini masih ada beberapa hari kita kemudian tercapai untuk menjadi 60%, kemudian di Oktober kita sudah 80%. Sehingga herd immunity atau kekebalan global itu bisa tercapai. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat adalah vaksin ini adalah sebuah kewajiban, kesadaran akan usaha, upaya untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 ini, Bu Yanti. Agar apa terjadi, kemudian optimisme. Gitu Pak Tejo? Kalau sudah divaksin itu, tadi kata Pak Ponimen PD, ya ada semacam rasa bahwa saya sudah terlindungi, minimal bisa terkurangi apabila kemudian ada virus masuk, ya terkena, terpapar, gitu kita bisa terlindungi ataupun terkurangi. Nah, kalau kemudian sudah kesadaran dari masyarakat ini bisa terbentuk, vaksinasi bisa terus dilakukan, kita semua tervaksin secara baik, kemudian aktivitas bisa pulih seperti dulu, Mbak Yanti. Siap, apa Mbak Yanti nggak rindu, kemudian dipanggil. Wanita panggilan kan? Saya adalah Yanti Simatupang. Siang malam tunggu panggilan.
Nah, itu kan menjadi laris kembali. Nyanyi, Mbak. Nah, makanya itu, monggo, makanya Mas Tejo ini yang punya kesempatan, ya, punya kesempatan untuk berinteraksi kepada masyarakat umum melalui lagu, ya, melalui dagelan, atau melalui apapun, mari saling bergandeng tangan untuk membentuk kesadaran masyarakat secara bersama, menjalankan vaksinasi secara ikhlas untuk kebaikan bersama. Amin. Amin. Nah, ini kembali ke Pak Istana di Ketua Komisi 4 ini. Pak, panjenengan menika global sangat terkait kesehatan dan pendidikan ini saat ini koyone sangat terkait sekali nggih Pak nggih. Piye tarane ben siswa-siswa iki iso berpendidikan seperti kemarin tapi ya kudu sehat. Nah, ini monggo Pak, informasinya ke pemirsa Pak. Ya, kita harus lanjutkan vaksin ini sampai tuntas bagaimana program pemerintah yang sudah ditetapkan. Jangan ragu, anak-anakku semuanya yang belum divaksin, tunggu gilirannya sampai nanti mendapatkan vaksin, lalu kita bisa sekolah lagi. Amin, amin, amin. Sebenarnya vaksin ini juga tidak hanya menyentuh soal sektor pendidikan saja, tapi nanti pulihnya ekonomi, pariwisata, budaya, dan seterusnya, pasti akan kuncinya dari vaksinasi ini. Sekali lagi Mbak Yanti, sing mantep mawon. Siap. Digendong ya, Pak? Bu ojo ming njaluk digendong. Napa, Pak? Upama aku kuat tak pondong, tak bopong. Bopong ke cebloke waduk semua. Pak, sing kuwi rasido meneh rasido. Aplan progo kok ya waduk sermo. Masa dicemplungane waduk sermo nanggung glagah. Ya ora ngono, sing rada modern. Bapak tuh kan piyaine apik bijaksana Pak Istana itu. Nek misalnya bopong ya ora mungkin to lebokke kok kan. Iki lho contoh. Sermo kok ora mungkin. Yo kene iya nggo gandel pesawat to. Pak lanjutkan Pak. Terus ya sekali lagi bahwa karena ini hal yang penting, satu-satunya pilihan vaksinasi yang sudah berjalan ini kita tuntaskan, kita dukung. Putrane juga harus segera dibombong biar ikut vaksin, penjenengan sendiri juga ikut vaksin. Semua masyarakat harus kita dorong, tinggal sedikit lagi, lalu kita akan kembali bangkit, kembali beraktivitas normal, ekonomi bangkit, pendidikan anak-anak kita terjamin, mutu kualitas sumber daya manusia juga akan luar biasa. Pak Istana tuh betul. Pak Istana tuh pangandikan tuh apa ya semangat dan tegas terus kepenak ditompo. Nah, tambahan sithik saking Pak Ponimin. Saya juga mau nanya sama Pak Poniman, monggo. Ponimin. Jadi untuk mengantisipasi sekarang ini kan memang harus kita betul-betul kebersamaan gotong royong. Di mana masyarakat kita Pak Guru, utamanya SMP, SMA, itu memang harus jeli untuk mengoreksi, mencatat, dan mungkin mempertanyakan anak-anak itu yang mungkin rencana itu memang dikaroki dan sebagainya. Di dalam pendidikan dari jarak jauh, tapi paling tidak itu bisa disampaikan. Utamanya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kulon Progo, saya mohon segera juga ikut bertanggung jawab dalam arti untuk mengingatkan supaya apa dipercepat untuk vaksinasi ini supaya apa nanti Kulon Progo segera pulih seperti ekonomi yang sedia kala dulu sebelum ada COVID ini dan otomatis masyarakat nanti utamanya pasar tradisional pedagang-pedagang bisa beraktivitas termasuk insya Allah nanti pedagang-pedagang kaki lima juga bisa berjalan otomatis nanti perekonomian tumbuh dan ekonomi bisa bangkit lagi. Saya rasa itu yang kita harapkan. Apalagi ketambahan sekarang bandara internasional juga di Kulon Progo. Betul sekali. Karena kita mengharapkan sekali tamu-tamu kita yang ke Jogja otomatis turunnya di Kulon Progo. Otomatis paling tidak kita ini ekonomi bisa bangkit lah. Oke, aku gelem kok Mas Aiki. Aku gelem. Kasih tepuk tangan buat narasumber kita sore hari ini dan tentunya kita keluarga Kopi Jos sangat mensupport dan mendukung seperti yang disampaikan beliau-beliau itu teman-teman dan dulur kabeh monggo antara pemerintah dan warga masyarakat harus bersinergi. Lek kini lian nek divaksin yo ayo ojo angel sing wis ayo ngelingke ngajak sing urung. Begitu juga pemerintah tentunya sudah memfasilitasi semoga tidak ada kekurangan bahan vaksinnya atau obat vaksinnya biar nanti masyarakat sehat, pemerintah juga lancar, ekonomi lancar, kita bangkit seperti kemarin-kemarin Indonesia sehat, Indonesia kuat, tangguh semuanya. Pak, mungkin nek kula pun purun divaksin, mungkin kula didampingi nggih Pak. Oh siap. Soalnya takutnya mungkin
sing ngejus kula ndak diarani niki niku kempol. Nggih, Pak. Dadine kula diandani ngoten lho. Nggih. Padahal kudu kempol lho, Bu. Apa sayang? Oke, nah kita akan mengakhiri perjumpaan kita sore hari ini. Semoga upaya percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kulon Progo akan menjadi barometer di kabupaten-kabupaten yang lain untuk menuju sukses vaksinasi di 2021. 100% Indonesia bervaksin. Kita selalu mengingatkan bagi Anda semuanya yang belum istilahnya adalah mendownload Lindungi Peduli. Peduli Lindungi itu sangat penting sekali untuk kita semuanya. Jadi untuk semua pemirsa dimanapun Anda yang berada, terima kasih. Ilmu yang sangat luar biasa sudah kami terima dan saya sudah sabuh untuk divaksin. Jadi besok ketemu lagi, saya pasti akan duduk ke tipak suntiane. Yang pasti kita semua sehat ya Pak ya. Kalau julain aja vaksin tetap jaga jarak, nganggo masker, sering-sering cuci tangan, pokoknya 5M harus dijalankan ya. Jadi sudah cukup ya Mas ya. Betul sekali. Bapak Ibu matur sembah nuwun. Karena Bapak pangapunten ya Pak, Bu. Pokoknya saya sama Ibu ini adalah bersahabat, bukan rival untuk merebutkan Pak Istana. Jadi terima kasih. Saya nyanyi Mbak, ayo. Matur nuwun sekali. Salam Indonesia untuk kita semuanya. Pamit undur diri segenap kru yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Indonesia. Jaga jarak, jaga awak. Cukup nang omah bersama Jogja TV. Tradisi gak ada henti. Yo. Kita nyanyi ya Bu ya, Pak. Yo. Asik. Asik. Kok teko kowe ngapusi awakku. Ra ngira tresnamu ilang, moro-moro kok kowe wis pindah tangan. Apa salahku, apa kurangku, kowe teko ngelarani aku. Mana janjimu, mana sumpahmu yang kau ucapkan dulu. Kopi bela sekering dipun tergodhong, sing tak tresnani disaut uwong, kowe kok tega dolanan rasa tak rasake neng loro. Aku kapusan tresno. Mami Jogja TV. Ela setering dipun godhong. Disaut nguwong, mana janjimu, mana sumpahmu yang kau ucapkan dulu. Bela setering dipun tergodhong, sing tak tresnani bojone uwong, kowe kok tega dolanan rasa rasa keneng dodo loro. Bela seteri yo. 1, 2, 3. Bela seteri dipun godhong, sing tak tresnani bojone uwong, mana janjimu, mana sumpahmu yang kau ucapkan. Kita lagi Ustaz. Tergodhong sing tak tresnani. Kita foto dulu ya. Uang
rasa tak rasake neng dodo loro aku kapusan tresno dibuka